Kalau materinya kita berdoa dulu ya, doa saya pimpin, berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Masuk semua ya. Kayaknya kalau saya lihat dari jumlahnya ini masuk semua. Oke, kita cek dulu ya. Hari Tia Putra ada? Iya. Alessia ada Ibu. Alfian. Alia ada Ibu. Aurelia ada Ibu. Nafario ada Ibu. Ani Musul ada Ibu. Sirki ada Ibu. Ini Fitria ada Ibu. Kita hari ini akan belajar mengenai arsip digital ya. Sebelumnya kan kita sudah pernah belajar penyimpanan arsip kan? Sudah. Ya, sistem penyimpanan arsip ada sistem subjek, apalagi? Terus wilayah, kemudian perihal, dan ada nomor ya, ada 5 ya. Jadi materi kita hari ini berkaitan dengan 5 sistem penyimpanan ini. Nah, kalau kemarin sebelumnya kalian sudah belajar menyimpan arsip secara manual, pakai kertas, kemudian gunting, ya kan? Nah, kalau yang sekarang kita akan buat sistem penyimpanan arsipnya ini dalam bentuk digital. Nah, oke, sebelum kita masuk ke materi ini, kalian bawa handphone? Bawa internet? Ada internetnya? Ada. Oke, coba silakan di-scan barcode-nya. Oh ya, kan semua orang kalau salah semua orang. Oke, ini kita akan beri tes dulu ya. Jadi saya ingin tahu kalian tahu nggak sih tentang arsip digital ya? Dijawabnya sebisa kalian ya, yang kalian pahami lebih dulu. Apa sih arsip digital? Oh. Bantai kertas. Oke, dari video yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, siapa yang mau menjelaskan dari gambaran video yang kedua? Dan yang laki-laki jangan diam aja. Ya, Rizky, apa Rizky? Kita menata dengan Oke, dengan menata dengan rapi ya, jadi mudah menemukan. Oke, terus siapa lagi? Oke, awal lagi apa budaya di penghemat penggunaan sampah atau komunitas. Oke, menghemat mengurangi sampah ya, ada dengan banyaknya kertas dan dua hasil ini nanti akhirnya menjadi sampah. Nah,
Oke, dari video yang kedua itu tadi menggambarkan bahwa banyaknya tumpukan sampah. Nah, itu menjadi banyak akhirnya kertas ini menjadi banyak sampah yang menjadi sampah-sampah, ada yang rusak dan bahkan apabila tidak ditata dengan baik, mencarinya susah. Ya, tadi ada nggak di gambar yang orang pas mau minta surat dia harus keliling-keliling sampai pusing? Ya ada ya. Nah itu berarti kalau sudah disimpan dengan baik dan banyak dokumen-dokumen dalam bentuk isi kertas itu bisa menjadi masalah untuk dalam hal pencarian. Kemudian solusinya gimana di video? Tadi di video ada solusinya di scan, dia menggunakan alat scanner. Jadi dokumennya dimasukkan di mesin scan, kemudian nanti scannya menghasilkan file dalam bentuk apa biasanya hard copy bentuk kertas. Jadi awalnya hard copy, soft copy berarti dalam bentuk file ya. Biasanya file dalam bentuk apa? Kalau misalkan kita harus scan dokumen, PDF, bisa juga DPG, ya tentu. Kalau dalam bentuk Word nanti kita biasanya dari PDF atau DPG ini kita convert lagi. Nah, itu sedikit dulu gambaran sebelum kita masuk ke materi ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tentang arsip digital. Nah, capaian pembelajaran di sini kita mempelajari arsip digital yaitu untuk menerapkan pengelolaan arsip digital dalam dunia kerja. Jadi nanti kan kalian udah kita SMK nih, pasti di perusahaan nanti kalian akan berhadapan dengan banyaknya dokumen-dokumen atau arsip. Dan bahkan tidak jarang kalian diminta oleh pimpinan kalian untuk mengirim surat dalam bentuk digital. Misalkan ada surat undangan. Dan ini tolong dikirim ya, misalkan siapa nih? Rizky tolong kirim surat undangan ini ke PT ABC. Nah, kirimnya apa? Bisa langsung aja Rizky. Dan Rizky harus men-scan dokumen tersebut lalu kirim ke perusahaan. Kemudian tujuan pembelajaran di sini diharapkan anak didik semua mengaplikasikan pengelolaan arsip digital. Jadi kita bukan teori, tapi selanjutnya kita langsung praktik bagaimana surat-surat yang ada nanti kalian terima bisa digitalisasikan. Mulai mengantuk ya. Ya. Oke. Kalau gitu kalau sudah mulai mengantuk saya berikan ya sleeping dulu aja biar kalian semangat ya. Oke. Nanti setelah sini kita nyambung sini lagi ya. Dengan data. Oke, kalau saya bilang 21 berarti kalian sebutnya 1. Kalau saya bilang 22, 1, 2. Kiri kanan. Kalau dibilang 23, 1, 2, 3. Kiri kanan atas. Kalau 24, 2 kali kiri, 2 kali kanan. Kalau 25, 2 kali kiri, 2 kali kanan atas. Ya, gimana kalau yang mau ya, kalau sampai 10 sampai bawah nanti ya. Gimana aja. Oke, kita tes dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, konsentrasi. Ya, konsentrasi. Tepuk 2, tepuk 5, tepuk 2 3 kali. Oke, konsentrasi lagi. Tepuk 2 1 kali. Kalian bekerja jangan di sini-sini doang. Ya, nanti kalau yang salah kita suruh maju ke depan, lanjutin ya. Ya, oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2 kali. Oke, udah mulai paham ya? Oke, kita mulai ya. Yang kalah dia harus menjelaskan tujuan pengarsipan digital. Ya, siap-siap. Semoga saya menang gitu kan. Oke, tepuk 3. Tepuk 3 2 kali. Oke, tepuk 5.
Tepuk 5 2 kali. Tepuk 5 3 kali. Yang pertama nih, kita buat dulu kelompok yang terdiri dari 5 orang. Nah, ini kayaknya tempat duduknya sudah setting 5 orang ya. Oke, mau diubah kelompoknya atau tetap ini aja? Apa diubah? Oke, berarti tetap ya. Ini kelompok 1, belakangnya kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Oke. Nah, kemudian setiap kelompok membuat penyimpanan arsip digital menggunakan sistem penyimpanan yang telah ditentukan. Kemudian nanti di endingnya adalah kalian harus mempresentasikan. Penyimpanannya pada Google Drive. Kemudian kelompok 4 menggunakan penyimpanan abjad. Penyimpanan menggunakan Google Drive. Kemudian kelompok 3 sarga menggunakan Dropbox. Kelompok 2 sistem wilayah menggunakan Dropbox. Kelompok 1 dokumen pribadi menggunakan Display dan Camscaper. Oke, kelompok masing-masing udah tahu ya? Ya. Sudah, oke. Sekarang saya bagikan untuk lembar kerjanya. Di sini lembar kerjanya kalian berperan sebagai PT Karya Abadi. Berarti kalian saya membedakan mana yang masuk dan keluar. Kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 berarti dokumen pribadi. Nah, yang dokumen pribadi berarti kalian menyimpan dalam sebuah aplikasi. Nah, kalau untuk aplikasinya menggunakan handphone. Oke, silakan dikerjakan menggunakan aplikasi dan sistem penyimpanan masing-masing. Kalau ada pertanyaan, bilang ya. Kalau ada yang masih bingung, silakan tanya. Oke, silakan dikerjakan menggunakan aplikasi dan sistem penyimpanan masing-masing. Kalau ada pertanyaan, bilang ya. Kalau ada yang masih bingung, silakan tanya. Dokumen pindah dan scanner, oke, kamu download dulu di HP, ya, dan scanner banyak juga ya. Atau kamu menggunakan scanner, kamu pakai itu di aplikasi namanya Flash. Ibu, oh iya, kamu tahu kalau misalnya ada sistem wilayah. Nah, oke, kalau sudah prosedur kemudian boleh. Kita sudah masuk. Dari kalau sudah masuk kegiatan di wilayah dari mana? Yang pada dari mana? Sudah masuk dari kalau dari mana berarti sampai surat itu dokumennya boleh kalian lepas ya, stempelnya ya. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas kami. Kami mendapat tugas yaitu membuat arsip digital yang memakai subjek. Saya akan menjelaskan dari awal dulu apa sih itu arsip digital. Arsip digital adalah kumpulan informasi atau data yang disimpan dan dikelola dalam format elektronik bukan dalam bentuk fisik.
Dan juga arsip digital ini dapat diselipkan dengan beberapa jenis. Yang pertama itu ada agar, wilayah, tanggal, subjek. Nah, yang kita gunakan ini subjek. Yang pertama ada surat keluar yang baru saja kita pakai scanner. Jadi dari bentuk fisik dipindahkan menjadi digital. Di sini ada yang namanya pengadaan barang. Tentunya karena subjek jadi dilihat dari perihal bentuk gambar. Sama seperti yang lainnya, kita langsung ke surat masuk. Surat masuk juga sama, pakai subjek. Contohnya itu ada penantian pembayaran. Berikut ini adalah contoh surat. Sekian itu adalah penyimpanan arsip subjek. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari arsip subjek. Yang pertama, ada yang mudah ditemukan berdasarkan tema atau topik, yaitu mudah dapat langsung mencari dokumen sesuai dengan subjek. Kita tak perlu mengingat nama penulis atau gambar. Dan yang kedua, cocok untuk organisasi dengan banyak jenis kegiatan. Misalnya, dalam organisasi yang memiliki berbagai departemen, pengarsipan berdasarkan subjek menggunakan penulisan. Nah, di sini kita pakai pengertiannya itu bermanfaat untuk referensi umum atau studi kasus. Informasi terkait subjek tertentu akan tersimpan di sana, sehingga mudah ditelusuri untuk keperluan riset atau laporan. Nah, sebelum mengakhiri, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan? Tasya. Nggak mau, oke. Nah, kata-katanya nggak apa-apa, kata-katanya saya itu mau. Boleh. Oke, siapa? Aurel. Oke, silakan Aurel. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Boleh, silakan. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini yang saya dapat, sebenarnya kita sama arsip yang fisik itu lebih ke arah penggunaannya ya. Jadi menurut saya arsip digital itu lebih banyak penggunaannya. Juga kami itu membuat hemat tempat dan lebih terawat, keamanannya juga lebih ekstra. Oke, siapa lagi yang mau memberikan kesimpulan ya? Kasih nilai plus presentasi. Ayo, Rizky kayaknya mau dia di sini. Rizky udah memandangin saya terus nih. Ayo nih, kesimpulannya nih. Kesimpulan yang saya dapat hari ini yaitu kita kemarin itu lebih efisiensi. Jadi menggunakan pengenalan informasi dari dokumen kepada aplikasi dokumen web dan juga. Satu lagi, kita cari video itu oke, semuanya udah bagus ya. Sebelum jadi kesimpulannya semua sudah benar ya. Kita tentunya menghemat waktu, menghemat tempat penyimpanan juga. Nah, sekarang anak-anak sekalian semua punya tugas untuk di rumah. Punya dokumen pribadi kan? Ya. Rapor semester 1 dan seterusnya punya. Rapor itu nanti pada saat kalian lulus semuanya akan ditemukan. Jadi tugas kalian di rumah adalah menyimpan semua arsip pribadi kalian ke dalam digital. Peraturan kelasnya dipimpin doa. April. Yang kan April dipimpin doa. Ini